Bahas yang pertama nilai Pancasila ya, yang kedua nilai idealnya, yang ketiga adalah pokok pikiran, baru yang keempat kita akan melihat fungsi dan peran Pancasila. Berarti apa guna atau apa manfaat dari Pancasila itu sendiri ya. Kalau kita bicara fungsi dan peran Pancasila, maka ini saya bisa katakan hanya sekedar permainan kata-kata di kalimat ya, permainan kata-kata. Kenapa dia permainan kata-kata? Karena setiap fungsi dan peran Pancasila itu memiliki definisi yang bisa kita lihat dari setiap kata-katanya. Contoh, Pancasila diperankan sebagai dasar negara. Maka Pancasila sebagai dasar negara, maka nanti carilah kata kuncinya tata negara atau pemerintahan. Bayangkan ini bagian kiri, ini bagian kanan ya. Kiri kanan. Jadi kalau di soalnya bagian kiri, berarti jawabannya di opsi jawaban bagian kanan. Atau sebaliknya, kalau soalnya di bagian kanan, opsi jawabannya bagian kiri. Perhatikan yang kedua, ideologi bangsa. Ideologi bangsa berpengertian cita-cita dan tujuan. Cita-cita dan tujuan. Kemudian yang ketiga, perjanjian luhur. Perjanjian luhur berarti ini berhubungan dengan sejarah, founding fathers, atau orang-orang yang ada di BPUPKI. Kemudian yang keempat, kepribadian bangsa. Apa maksudnya kepribadian bangsa? Dia berpengertian bahwa Pancasila itu merupakan ciri khas yang membedakan kita dengan bangsa lain atau yang berhubungan dengan budaya. Kemudian yang berikutnya, pandangan hidup. Dia merupakan pedoman, pegangan, atau panutan, ya, panutan atau petunjuk hidup, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan way of life bangsa Indonesia. Way of life bangsa Indonesia. Kemudian falsafah bangsa, ya, falsafah walaupun berpengertian pandangan itu adalah sesuatu yang diyakini memiliki kebenaran. Yang terakhir, sumber dari segala sumber hukum. Ini mengandung konsekuensi bahwa Pancasila itu jadi sumber peraturan atau hukum di negara kita. Jadi ini bagian kiri ini, ya, kalau saya buat ini penandanya, garis ini. Oke, yang di bagian warna biru yang saya buat ini, ya. Kalau ini nanti soalnya, berarti nanti kamu harus cari jawabannya di bagian yang saya buat warna merah. Oke, jadi ini hanya seperti menjodohkan gitu kan. Saya ambil contoh nomor 15 ya. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai falsafah. Oke, dia ada kata kuncinya falsafah. Kita tinggal cari falsafah di bagian kiri. Falsafah itu ada di sini. Nah, ini dia kan. Jadi karena falsafah itu di sini, apa dia definisinya? Ini sesuatu yang diyakini memiliki kebenaran. Kan itu artinya kan? Maka tinggal kita cari di ABCDE-nya. Ya, sesuatu yang diyakini memiliki kebenaran. Keyakinan yang memiliki kebenaran. Benar ini, ya. Kalau yang B, sikap mental tingkah laku udah nggak benar kan? Udah salah semua ini. Nah, pandangan hidup, sumpah ini beda. Berarti jawaban nomor 15 adalah yang A. Jadi ngelihatnya yang di kiri, pasangannya yang di kanan. Ya, itu dia untuk soal nomor 15 ini. Karena space-nya sudah habis, kita masih ada waktu. Berarti saya bacakan saja ya soalnya. Masih ada waktu kita, namun tidak ada lagi tempat saya menulisnya.
Oke, saya akan bacakan soal tadi. Yang pertama tadi kan adalah soal nomor 1 ini ya. Soal nomor 1. Oke. Sekarang saya bacakan soal nomor 2. Silakan adik-adik menyimaknya soal ini ya. Disimak dengan baik. Soalnya begini. Menurut Notonegoro, ya kalau udah Notonegoro berarti nggak kesini aja ya kan. Menurut Notonegoro, nilai terbagi atas nilai material, vital, dan kerohanian. Oke, jelas ya? Pertanyaannya begini. Berikut adalah aspek dalam nilai kerohanian, kecuali aspek kerohanian. Kalau bicara aspek kerohanian berarti di sini. Oke, yang 4 ini ya, ini aspek kerohanian. Apa pilihan jawabannya? Sebenarnya kalau udah tahu itu ya tinggal lihat di jawaban aja ya. A. Kebenaran bersumber pada logika. Benar. Ingat soalnya dia menanyakan berikut adalah aspek dalam nilai kerohanian ini. Kecuali dia menanyakan kata kecuali, berarti yang bukan. A. Bersumber pada logika. Benar. B. Ketuhanan adalah sumber hukum tertinggi. Tidak ada yang bicara itu. C. Keindahan bersumber pada estetika. Ada. Berarti yang C kita anggap benar. D. Kebaikan bersumber pada etika. Benar. E. Keyakinan atau religi yang bersumber pada metafisika. Berarti keempat kata ini ada dijelaskan di pilihan A, di pilihan C, D, dan E. Maka yang bukan adalah ketuhanan adalah sumber hukum tertinggi. Ya, itu dia untuk soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3. Soal nomor 3. Saya bacakan. Silakan disimak ya. Gerakan reformasi yang mengacu pada nilai-nilai keluhuran Pancasila akan melahirkan gerakan reformasi yang berasaskan pada nilai dasar Pancasila sehingga tercipta sebuah reformasi yang tentunya tak meninggalkan adab dan nilai-nilai pendidikan karakter. Sebuah gerakan reformasi hendaknya berlandaskan moral kemanusiaan demi sebuah upaya penataan kembali kehidupan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia adalah wujud dari sila keberapa? Pilihan jawabannya A, B, C, D, E, sila 1, 2, 3, 4, 5 ya. Saya ulang soalnya panjang, tapi ketika kita baca dengan cepat, kita mengambil kata kunci. Ada 2 setidaknya di soal ini kata kunci. Yang pertama katanya adalah sebuah gerakan reformasi hendaknya berlandaskan moral kemanusiaan. Itu kata kuncinya, kemanusiaan. Baru yang kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Berarti masuk di kategori di sini. Yang pertama dia jelaskan kemanusiaan ini, yang kedua harkat dan martabat manusia. Berarti pilihan jawabannya pasti ke sila kedua ya. Jadi kalau menurut ininya opsi jawaban tentu yang B karena A, B, C, D nya berurutan 1 sampai 5. Kita lanjut lagi soal yang nomor 3. Oh maaf, nomor 4 ya, nomor 4. Nomor 4 ini begini soalnya. Arti dan makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua. Ya, dia nanya yang mana yang sila kedua di opsi A, B, C, D, E-nya, tapi kecuali gitu. Nah, jadi kecuali. Ya, kadang-kadang kalau soal yang kecuali harus betul-betul diperhatikan ya. Jadi intinya nomor 4 ini mau menanyakan yang bukan sila kedua. Saya bacakan ya, didengarkan, disimak. A.
kemakmuran yang merata atau pemanfaatan kekayaan alam bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. Kalau kita perhatikan kemakmuran ini, kemakmuran yang merata katanya, pemanfaatan kekayaan alam berarti sumber daya alam ya, SDA, sila kelima. Udah jelas ya, soalnya itu sila kelima, padahal yang menanyakan sila kedua. Kita lihat yang B, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Ya, menempatkan manusia sebagai hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Ya jelas ya, manusia sebagai makhluk Tuhan. C, itu sila kedua. C, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa atau hak asasi manusia, HAM. Ya kalau bicara HAM pasti sila kedua, jelas. D, mewujudkan keadilan manusia dan peradaban yang tidak lemah. Peradaban masuk ke sila kedua, ini ya peradaban. Kata peradaban. Ya, berarti sila kedua. E, kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Udah bicara kemanusiaan, berarti sila kedua. Oke, jelas ya, nomor 4 ini yang kemakmuran yang merata bukanlah masuk kategori sila yang kedua, itu sila kelima. Kemudian soal nomor 5, begini soalnya. Pancasila merupakan petunjuk yang mampu memberikan arah bagi bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila berkedudukan sebagai apa? Saya ulang sekali lagi. Pancasila merupakan petunjuk. Oke, agak kemari. Kita perhatikan di sini dia tadi. Dikatakan di soal bahwa Pancasila sebagai petunjuk dalam memberikan arah bagi bangsa. Kata kuncinya petunjuk. Kita lihat ini petunjuk di sini. Kata petunjuk, pedoman, pegangan itu kan sama, kata-kata yang sama ya. Panutan, petunjuk. Berarti kemarin ya pandangan hidup. Pandangan hidup. Berarti jawabannya itu di opsi jawaban ada beberapa. Ada pilihannya dasar negara, bukan ya? Ada pilihannya pandangan hidup, benar. Pilihan yang lain C, perjanjian luhur, itu bicara sejarah. D, kepribadian, itu bicara ciri khas. Dan E, sumber dari segala sumber hukum, ini dia bicara tentang peraturan. Berarti jawabannya adalah pandangan hidup. Kemudian soal nomor 6. Wah, ini soal nomor 6 ini panjang sekali ininya, panjang sekali kalimatnya. Namun akan saya bacakan, didengar aja, disimak aja ya. Soalnya begini. Pancasila sebagai dasar negara terlihat dari pemerintahan negara yang menjunjung nilai-nilai Pancasila. Seperti sila keempat. Oke, dia nanya sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dapat terlihat dari, lihat pilihannya begitu ya. A. Pilihan A, kalimatnya begini. Pimpinan penyelenggara pemerintah dari level paling bawah sampai level paling tinggi, yaitu seseorang yang mampu membuat kebijakan dan dapat menerima usul serta kritik dari rakyatnya. Oke, saya ulang. Pemimpin penyelenggara pemerintah dari level bawah sampai level paling tinggi adalah orang yang mampu membuat kebijakan, menerima usul serta kritik. Usul dan kritik itu masuk di kategori sila keempat ya, benar ya, yang A sila keempat. Coba yang B, nanti kamu coba pahami ini sila keberapa ya. B, penyelenggaraan pemerintah memperlakukan dengan adil seluruh penduduk. Nah, ini adalah wujud dari sila kelima karena ada kata adil. C, penyelenggara pemerintahan menjadi fasilitator
atau mediator ketika terjadi konflik antar umat beragama. Kalau sudah bicara konflik antar umat beragama, sila keberapa deh? Ya, semua sudah tahu pasti itu sila 1, ketuhanan ya. D. Menghilangkan penonjolan kekuasaan dan kekuatan yang didasarkan perbedaan keturunan, suku, dan warna kulit. Jadi artinya ada pemerintahan itu dia menghilangkan adanya unsur-unsur suku atau juga keturunan atau ras. Berarti tujuan utamanya adalah agar tercipta persatuan. Berarti sila yang ketiga ya. E. Melindungi segenap bangsa Indonesia agar masyarakat bisa bekerja sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau sudah bicara bekerja sesuai kemampuan itu berhubungan dengan sosial. Sosial berarti sila kelima. Ya, masih ada beberapa soal dan kita masih punya waktu ya. Saya lanjut lagi. Tadi soal nomor 7 sudah ya. 7 sudah, 8 sudah, 9 yang belum ya, 9. Oke, saya baca kuncinya. Disimak ya Dek ya, nomor 9. Pancasila merupakan tuntunan dalam penyelenggaraan pemerintah. Ini gampang ini. Agak kemarin kita lihat. Kalau sudah bicara Pancasila tuntunan penyelenggaraan pemerintah, ini dia pemerintah ya. Jadi kalau yang di kanan ini soalnya, berarti jawabannya ini. Tinggal kita cari dasar negara. Dari pilihannya di sini ada pilihan dasar negara, pandangan hidup, sumber dari segala sumber hukum, satu-satunya asas, dan jiwa kepribadian. Berarti jawabannya dasar negara. Ini soalnya, ini jawabannya. Gampang sekali. Nomor 10. Begitu juga nomor 10. Pancasila merupakan sistem nilai yang dicita-citakan. Kata kuncinya adalah sistem nilai yang dicita-citakan. Cari aja cita-cita ini. Tapi berarti jawabannya ideologi. Tinggal kita cari ABCD-nya ideologi. Ada pilihannya. Karena pilihan jawabannya ada pandangan hidup, ideologi, dasar negara, perjanjian luhur, dan moral pembangunan. Berarti jawabannya ideologi. Artinya begitu deh ya. Jadi kalau kamu hafal ini kata kuncinya, saya rasa tidak begitu susah menghafalnya ya. Dasar negara, tata negara, pemerintahan. Soalnya ini, jawabannya ini. Kalau soalnya bagian di sini, jawabannya kemari. Ya ini yang permainan kata-kata menjolokkan aja, kiri kanan. Itu nomor 10. Nomor 11. 11 juga mirip ya. Nomor 11 mirip dengan yang ini. Saya bacakan, yang didengarkan. Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 yang penuh dengan pengorbanan para pendiri bangsa ini, atau disebut dengan Founding Fathers. Kalau sudah bicara Founding Fathers, ya bicara Founding Fathers itu di sini Founding Fathers ini. Pendiri bangsa, Founding Fathers. Berarti perjanjian luhur. Tinggal dicari di ABCDE-nya perjanjian luhur. Pilihannya ada perjanjian luhur bangsa Indonesia. Oke, itu nomor yang 11. Kita lanjutkan, atau mungkin ada yang bertanya, yang berkomentar untuk bertanya. Belum ada, berarti mengerti semua ya, mudah-mudahan. Nomor 12. Ini gampang nomor 12. Dia nanya gini. Berikut ini yang termasuk nilai dasar Pancasila. Oke, nilai dasar Pancasila adalah nilai atau kata-kata yang ada di Pancasila itu ambil satu kata per sila. Berarti nilai dasar atau nilai ideal Pancasila itu apa saja? Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Yang 5 ya, kata-kata pertamanya itu. Ya. Dari kata-kata pertamanya itu, artinya pilihan jawabannya adalah ada di soalnya ini kebangsaan, ya, itu nomor 12. Nomor 13 tadi apakah sudah saya tulis? Oh belum ya, ini nomor 14. Oke, nomor 13. Nomor 13 soalnya
pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam pembukaan. Oke, ini dia pokok-pokok pikiran. Bisa terlihat kemarin pokok pikiran ya ini. Nah, kalau bicara pokok pikiran, soalnya menanyakan pokok pikiran keempat, ya gampang, sila 1 dan 2. Gampang sih kalau ada tulisannya nampak ya. Kalau nggak ada tulisannya nggak susah juga ya. Jadi soalnya nanya pokok pikiran keempat deh ini. Maka jawabannya sila 1 dan 2. Kalau kita perhatikan di sila 1 dan 2, ada di pilihan E di soal yang saya pegang ini, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu nomor 13. 14 sudah tadi yang kita jawab ya. Sekarang soal yang terakhir nomor 15. Soal yang terakhir ya yang ada di sini adalah begini. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Ya, kemarin ya. Dia menanyakan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa ini. Berarti kalau dia dikatakan falsafah hidup bangsa, maka sesuatu yang diyakini memiliki kebenaran. Sementara di jawabannya ada keyakinan yang memiliki kebenaran. Berarti itu bisa kita pilih. Sikap mental, tingkah laku tidak cocok, petunjuk penuntun tidak cocok ya. Oh, itu tadi juga sudah ada di sini tertulis. Jadi jawabannya adalah yang A. Baiklah deh, itu soalnya sudah terjawab semua. Saya beri kesimpulan sekali lagi. Jadi ketika kita belajar Pancasila, setidaknya ada beberapa hal yang harus kamu pahami. Yang pertama adalah nilai Pancasila. Ya, nilai Pancasila yakni nilai yang disampaikan oleh Notonegoro. Yang kedua adalah nilai ideal Pancasila. Kemudian berikutnya adalah pokok-pokok pikiran yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian juga fungsi dan peran Pancasila. Materi ini memang singkat terlihat sederhana karena memang kita sudah menyederhanakan. Jadi belajar di Askia itu kita akan membuat yang rumit menjadi gampang dipahami, simple. Ya, jadi kita tidak mempelajarinya secara panjang lebar karena tujuan kita adalah kamu bisa menjawab soal, ya upayakan mungkin 10 atau 15 detik, 20 detik menjawab soal karena target kita adalah bisa jawab soal, dapat nilai tinggi dan bisa lulus di sekolah kedinasan yang kalian inginkan. Baiklah deh, jangan lupa follow di Instagramnya Askia. Itu sudah tahu semua. Askia Learning Center itu tanpa spasi, atau follow juga atau Facebooknya di Askia Learning Center juga, dan jangan lupa subscribe di YouTube Askia TV. Askia TV gitu. Perlu dituliskan nggak usah Askia TV ya. Kemudian jangan lupa ajak teman-temannya daftar kelas expert segera deh ya. Daftar kelas expert segera karena kelas ini nggak ada ruginya. Kenapa? Karena kalian bisa belajar bareng-bareng nantinya. Belajar di Askia kita akan membuat sesuatu yang sulit yang kalian anggap tidak mungkin menjadi mungkin karena kita sudah sangat berpengalaman dalam memberi pelayanan pelajaran akademik kepada siswa-siswa kita ya. Itu saja. Jangan lupa sampai jumpa lagi di live streaming selanjutnya ya. Masih banyak yang materi-materi yang harus kalian pelajari. Salam sukses dari saya. Mudah-mudahan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan, lulus di sekolah kedinasan tahun ini bisa tercapai. Itu saja. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.